Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Syifa Latifah Azizah dari Prodi Psikologi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya ingin mewawancarai kalian berdua yang dimana mengenai perkembangan sosial emosi dari umur 19 tahun sampai 25 tahun, yaitu menunjukkan dewasa awal. Baik, sebelumnya boleh nih dari teteh ini dulu perkenalkan diri terlebih dahulu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andini Aisyah Maryam Abdullah. Usia saya 23 tahun. Saya 23 tahun. Kemudian dari hobi apa teh Andini? hobinya makan, belajar. Udah itu. Oh, udah cukup ya. Ya. Baik. Dilanjutkan ke teteh yang ini. Boleh diperkenalkan dari terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Caturutanirum. Usia saya saat ini 22 tahun. 22 tahun ya. Ya, Kemudian hobinya apa? hobi membaca. Kemudian Saya menyanyi, menyanyi. menggambar. Udah. Boleh nih sebelumnya menuju ke pertanyaan yang akan saya lontarkan. Sebelumnya apa kabar nih dari teteh-teteh berdua ini? Kabarnya bagaimana teteh? Alhamdulillah baik. Baik. Sangat baik. Sangat baik ya. Sangat baik. Kemudian dari Teh Novi? Ya, alhamdulillah sangat baik. Sangat baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Teh Ani ini asal dari mana ya alamatnya? Tasik ya, asli Tasik berarti ya. Asli Tasik berarti Sunda ya. Ya. Baik. Kalau dari Teh Novi asli dari mana Teh? Asli dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Iya. Baik, berarti saya harus melontarkan dengan kata Mbak ya, Mbak Novi. Asli dari Jawa, berarti kan berbahasa dengan Jawa ya. Baik. Untuk memproduktifkan waktu ya, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Teh Andini ya. Boleh nggak sih diceritain gitu kan? Kan Teteh sekarang udah di usia 23 tahun nih ya. Pasti udah melalui fase perkembangan yang sangat signifikan dari masa remaja, kanak-kanak dan sebagainya. Gimana sih cara Teteh mengekspresikan emosi yang Teteh punya kepada sekitar? Boleh dong ceritain. Mengekspresikan emosi ke sekitar. Mungkin pas di usia masih ini ya, masih belasan, kayak 15, 16, 17 tuh. Jadi kita punya masalah selalu kayak apa ya, dampaknya juga ke teman-teman gitu kan, karena kita tuh belum tahu gimana sih cara mengolahnya. Tapi dari hasil maksudnya dari seiringnya berjalannya waktu, Allah sering memberikan pelajaran di usia-usia belasan itu, 15, 16, 17, sehingga ketika kita sudah di usia 20 ke atas itu kita udah terbiasa, jadi tidak melakukan lagi apa yang dilakukan di usia belasan itu, jadi lebih dewasa lagi. Intinya emosinya tuh ya kayak ya cukup diri sendiri aja gitu, orang lain nggak boleh merasakan. Jadi masalah tuh sama diri aja, orang lain tuh nggak perlu tahu gitu. Baik. Berarti di umur 16-an dulu tuh seperti apa emosi yang ya kayak masih kayak kesel sama orang gitu kan, langsung gitu kan, gimana ya, kayak nunjukin sikapnya juga gak suka gitu kan di depan orangnya, itu kan tidak dewasa banget ya. Masih kekanak-kanakan gitu kan. Berarti masih di masa SMA ya, awal ya. Belum bisa menghandle emosi. Terus gimana nih cara Teteh sekarang di umur yang 23 pasti udah bisa menghandle emosi itu sendiri. Nah, gimana nih cara supaya meredam semua emosi yang Teteh punya untuk ke sekitar tidak terkena gitu ke sekitar itu? Ya gimana ya, sekarang tuh udah mikirnya kayak gini, ngapain sih kalau marah-marah gitu kan, kayak gak ada kerjaan juga, dan pada ujungnya mesti kayak capek sendiri juga. Jadi lebih baik mah mesti kayak lagi kesel, berdiam dulu gitu, kalau saya direnungin ini kenapa, nanti juga bakalan datang solusi. Jadi ketika ada kesel sama sekitar tuh kayak jangan langsung gitu kan. Kalau saya sendiri sih kayak kenapa ya, nah muncullah dari situ, oh ternyata mungkin dari saya sendiri yang salah gitu kan.
barulah ketemu solusinya gitu kan. Jadi sikap yang saya harus ambil tuh datang gitu kan, dari tadi merenung itu kenapa nih gitu kan. Jadi alhamdulillah lah gitu kan, bisa lebih apa ya, emosinya tuh bisa lebih teredam aja gitu. Oh, berarti dari akhir-akhir ini ya, Iya. udah dari 20 sini. Baik. Kalau dari Teh Novi nih, gimana? Boleh dong diceritain gimana cara mengekspresikan emosinya, kemudian dari masa remaja, kemudian masa sekarang bagaimana? Gimana Mbak Novi ya? Sorry Mbak Novi mengekspresikan emosi, apakah mudah untuk mengekspresikan emosi atau dipendam aja atau bagaimana? Ya sih, kadang sampai saat ini juga kalau pas emosi juga ya, itu lebih sering diem gitu. Jadi ketika nggak suka tuh sama si ini gitu, udah diem. Kalau punya masalah lebih ke ini aja sih, dipendam sendiri, jarang cerita ke orang lain. Gitu aja sih. Terus gimana cara Mbak Novi untuk kayak, kan pasti terpendam ya, banyak masalah yang terpendam di dalam hati, gimana cara mengeluarkannya, ke siapa, ke orang yang tepat menurut Mbak Novi sendiri? Kalau dari dulu ya kayak SMP, SMA tuh masih sering diem terus gitu. Jadi masalah itu numpuk-numpuk, cuma pas di situ telusurin apa sih sebabnya saya gini. Oh, jadi di belakang tuh dapat solusi gitu. Kadang sesekali sih tanya ke teman gitu, ke siapa, ke kakak apa gimana gitu. Alhamdulillah dapat solusi di situ, tapi lebih sering ke ini sendiri sih, Ke diri sendiri ya, lebih. introspeksi diri sendiri aja gitu. Tapi dari kapan, dari usia berapa sampai berapa mulainya itu memendam sendiri? Terlihat dari masa kanak-kanak kah atau masa remaja? Coba bagaimana? Udah dari kecil. Oh, dari kecil. Iya. Berarti masa kanak-kanak ya? Iya. Di sekitaran umur berapa kalau boleh tahu? Mungkin kan kerasa udah masalah itu paling juga udah umur 10-an ya, udah mulai itu. Jadi kesini itu sampai ini sih mungkin sampai sekarang juga masih ada pengendalian emosi masih seperti itu masih. Tapi baik-baik aja, tidak terlalu menumpuk gitu yang dirasakan. Cuma kadang pas udah emang bener-bener gak kuat itu pengen nangis dan sebagainya gitu. Jadi lebih diem aja sih, cuma nanti kalau pas nangis udah diluapin sendiri gitu. Jarang kalau ke orang lain tuh jarang gitu. Oke. Ada cara lain nggak selain kalau nangis ke orang lain juga, nulis buku kah atau apa gitu? Kalau nulis buku enggak, cuma kalau sekarang ini mungkin merasa ya kalau kita itu hidup itu butuh orang lain gitu, butuh untuk menceritakan sesuatu yang terjadi dalam diri kita, walaupun nggak semuanya gitu ke orang lain, butuh solusi dari orang lain gitu. Sekarang ini aja. Oke, baik. Lanjut ke Teh Andi nih ya. Apa sih yang dirasakan oleh Teh Andi ini, perubahan dari masa kanak-kanak sekarang, dari menuju yang negatif menuju positifnya apa ya kalau boleh tahu? Yang dirasakannya pahit manis sih. Segala lika-liku hidup itu kan diberikan sama Allah gitu kan. Ya, jadi intinya sekarang ya ngerasa bersyukur aja ada di titik ini, alhamdulillah gitu kan, bisa melewati berbagai macam fase kehidupan. Alhamdulillah bersyukur banget. Masya Allah. Karena mungkin kita bisa di titik ini juga karena kita bisa melewati fase-fase sebelumnya gitu kan, yang mungkin ya tidak semua orang bisa gitu. Jadi saya ngerasa bersyukur banget, semoga Allah istiqomahkan terus. Alhamdulillah ya. Kalau dari Teh Novi, bagaimana perubahan yang dirasakan dari masa kanak-kanak sampai sekarang, dari negatif sampai positif apa aja? Ya alhamdulillah sih, mungkin dulu ya kita menemukan sesuatu yang baru itu apa sih ini gitu. Emang apa gunanya itu ke depan, tapi sekarang alhamdulillah gitu. Oh, paham, berarti sesuatu yang terjadi pas saat itu tuh banyak pelajarannya ke sini gitu. Di akhir-akhir itu akan kita gitu, kita tahu sebenarnya apa sih pengalaman dulu itu
nggak cuma salah-salah gitu. Hmm, Alhamdulillah bersyukur aja gitu, banyak pelajaran untuk kesininya. banyak dapat hikmahnya ya, banyak ya alhamdulillah. Kalau dari Teh Andi nih, apakah termasuk tadi udah diceritain kan, dia gampang menunjukkan emosi, mudah nggak sih untuk mengungkapkan keinginan kepada orang lain? Sangat mudah. Sangat mudah. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Keinginannya Mm-mm. ya kayak pengen ini pengen itu tuh selalu dibilang, nggak bisa gitu kan kalau apa ya, kalau dipendam sendiri gitu. Jadi ya siapa tahu juga kan bisa mewujudkannya. Jadi saya lebih kayak aku ini pengen ini pengen ini pengen ini gitu, selalu bilang pencapaian apa sih gitu kan. Jadi hari ini pengen apa, kemudian bulan ini apa, bulan depan apa gitu. Jadi Baik, baik. selalu dibilang, tidak, bukan termasuk yang Sulit ya. ya diam aja gitu enggak. Jadi lebih aktif ya. Kalau dari Banovi nih, dari Banovi sendiri gimana? Ya alhamdulillah berkebalikan mungkinnya sama Teh Andi ini gitu. Hmm. Kalau Teh Andi ini kan lebih apa suka apa namanya teh, mengekspresikan ya keinginan itu, oh saya mau jadi ini. Nah itu berkebalikan sama saya gitu. Kalau masalah keinginan saya lebih ini sih, ditulis aja gitu, ditulis dulu nanti sambil dijalani gitu. Kalau diekspresikan ke orang lain teh masih sulit gitu. Oh, sulit gitu. Oke, baik. Sulit. Ini yang sulit, ini yang mudah ya. Baik. Kemudian, kalau dari bersosial nih Teh Andi ini, apakah termasuk yang mudah juga dalam bersosial apa bagaimana? Tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa Teh kalau boleh tahu? Gimana ya, nggak suka aja sih sama kedatangan orang baru, bingung gitu mau ngapain. Mungkin karena saya juga belum bisa apa ya, kayak ya bingung aja, kayak ada nih orang baru, saya tuh udah kayak ini kayak saya harus ngapain gitu kan. Ya dari bingungnya itu saya tidak mau keluar gitu, jadinya jadi malas gitu kan, karena ya bingung mau ngapain gitu sama orang baru itu gitu kan. Sama orang baru ya. Tapi ketika udah sama orang lama ya banget. Kemudian apa sih namanya Teh? Kan sulit ya untuk beradaptasi dengan yang baru. Kemudian ada cara gak? Kalian udah nemuin cara gak untuk bisa mempermudah sosial itu? Atau belum sampai sekarang menemukan? Ya kalau cuma nanya nama, sapa-sapa doang masih bisa gitu kan. Malah yang termasuk yang mungkin dari kebanyakan orang, saya tuh yang sering nyapa, cuman kayak orang-orang sampai deket gitu kan. Kalau saya tuh cuma mungkin bisa sih ke orang baru, cuma hanya sebatas nyapa doang gitu kan untuk awal-awal. Untuk ke sana-sananya mah belum bisa gitu kan. Jadi saya tuh kayak termasuk gak bisa gitu kan. Saya setiap jalan gitu, kalau saya tuh tidak nyapa orang, saya tuh suka gitu kan. Lagi ngapain, assalamualaikum, dari mana gitu. Udah gitu doang. Tapi yang kayak gimana ya, untuk mungkin lebih jauhnya lagi mengenal orang baru itu belum bisa gitu. Tapi berarti Teh Andi ini ramah ya ke sosialnya juga mungkin, tapi tidak mudah untuk bersosial lebih jauh lagi. Oke, baik. Dari Teh Novi gimana dalam bersosial? Apakah mudah? Apa yang termasuk mudah atau sulit dalam bersosial? Lebih mudah sih. Mudah. Dulu tapi apa, nggak dari dulu mudah itu enggak gitu. Kayak dulu pas masih umur belasan ya, masih belasan itu saya masih ingat juga gitu, kalau ke orang lain teh kalau saya nggak ditanya itu nggak bakal nanya gitu kan. Itu dulu gitu. Tapi kesininya ada belajar sedikit gitu, walaupun apa kadang merasa canggung gitu mau nanyain nama apa dan sebagainya gitu kan. Tapi alhamdulillah sih untuk pendekatan sosial itu lebih mudah sih. Lebih mudah sekarang berarti ya. Dulu mah harus tunggu dulu orang nyapa ya. Tapi apakah ada perbedaan di antara itu semua? Apa yang terasa berbeda dari yang awalnya harus nunggu ditanya dulu dan sekarang udah bisa nih mengadaptasikannya dengan mudah? Apa perbedaan? Alhamdulillah sih untuk sekarang jadi lebih bisa mengakrabin orang lain deh. Jadi lebih cepat akrab gitu, karena rasa ini sih harus belajar, kita harus belajar gitu sosialisasi sama orang lain, sosialisasi sama orang lain gitu. Nggak melulu kita harus nunggu ditanya gitu kan, walaupun awalnya sulit gitu. Baik. Jadi sekarang udah mudah ya alhamdulillah kalau begitu.
Teh Andini nih, boleh kali ke Teh Andini. Apakah Teh Andini termasuk orang yang suka mengekang orang lain atau dikekang sama orang lain? Boleh dong share. Termasuk yang suka mengekang atau Dikekang orang lain. Tipenya seperti apa? kayaknya sih pertengahan deh, nggak terlalu yang suka banget gitu kan, dan nggak suka banget yang dilepas gitu kan, jadi pertengahan aja santai gitu deh. Udah gitu. Jadi pertengahan aja. Ya, Tapi kalau dikekang orang lain nggak apa-apa banget gitu. tapi sih dalam hal apanya dulu gitu kan. Kalau dalam ya sih kayak ditarget-target saya senang gitu kan, kayak gini apa yang harus gini ya saya senang gitu. Jadi ada gimana ya, kayak ada barometer gitu kan kita teh kayak gitu. Dan nggak suka juga kalau dilepas tuh ya lepas arah gitu kan, apalagi kalau belum bisa mengontrol emosi. Jadi ada ya gimana sih kalau gitu kan, jadi emosi ya gitu tuh sih Yang Pak. masih ingin dikekang ya. Iya. Kalau untuk mengekang orang lain bagaimana? Suka banget saya, Suka banget. maksudnya kayak ya apalagi ke anak-anak ya, ya gini loh gini gitu. Ya itu sih mungkin nggak tahu sih ya, kayak menurut saya tuh baiknya kayak gini loh, tapi itu dari arah saya saja gitu kan, kayak kamu tuh jangan gini, kamu tuh waktu ini gini gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak ngerasa ini loh, menurut aku ya ini kamu tuh gini dulu, jangan ngapa-ngapain dulu gitu. Oke. Berarti tipikal yang pertengahan aja. Yes. Oke, nggak terlalu over ya untuk mengekang dan dikekangnya juga. Baik, balik lagi ke Teh Novi nih. Kalau Teh Novi tipe yang seperti apa? Mengekang, suka dikekang atau mengekang? Bagaimana? Atau Sama. dua-dua? Sama Pertengahan. pertengahan. Baik. Karena saya kalau terlalu dikekang itu malah udah biarin aja malah. Sama juga kalau memang dibiarin ya itu malah jalannya nggak jelas gitu. Jadi pertengahan aja gitu. Kalau terlalu ditekan jadi merasa tertekan Ya. gitu. Berarti pertengahan ya, dua-duanya juga, teteh-teteh sama mbaknya juga. Oke, sekarang emosi nih udah tersalurkan kan ya, kita udah sampai membahas tentang kekang dan mengekang segala macamnya. Kita beralih ke attachment atau yang bisa disebut dengan keterikatan. Gimana nih cerita ini, keterikatan dengan hubungan romantis, apakah mudah atau sulit atau bagaimana tipikalnya? Kita yang menjalani gitu, Iya. hubungan romantis. Apakah nyamannya kayak bucin seperti itu, atau kayak udah biasa aja, flat aja gitu. Hubungan romantisnya seperti apa tipikalnya? Ya mungkin ya di setiap, nggak tahu sih, maksudnya di setiap insan juga pasti menginginkan gitu kan hubungan tuh yang romantis gitu kan. Ya kalau menurut saya sih romantisnya ya udah romantisnya mungkin kalau sama pasangan ya, sama pasangan kan. Iya, jadi hanya kita aja gitu kan, tidak boleh dipublish ke orang lain. Nah saya tuh suka kadang ilfil gitu kan sama orang-orang, jujur ya, sama orang-orang yang udah nikah kemudian dia mempublish ke sana sini gitu kan. Itu sih menurut saya kayak jadinya jatuhnya jadi gimana ya, nggak baik gitu kan, jadi kurang-kurangin aja, kurang bagus gitu kan. Jadi kalau saya pikirannya ya emang suka romantis tapi untuk kita aja gitu kan, dikit aja gitu ya, ya, gitu, tidak boleh orang tahu, momen privacy aja ya, gitu. Oke. Berarti tipikal yang privacy. Kalau dari Teh Novi ini tipikal yang seperti apa dalam hubungan romantis, membangun hubungan romantis? Bingung. Ada belum pasangannya? Belum Oh, ada. belum ada. Ya alhamdulillah. Jadi kayak gimana, maksudnya kayak rencananya seperti apa? Pengennya seperti apa, Mbak Novi? Dengan suami mungkin nanti. Gitu. Jadi kalau sekarang mah karena belum ada gitu. Jadi biasa aja gitu, nggak terlalu bucin gitu, nggak. Biasa aja. Tapi pengennya seperti apa? Kayaknya ya saya merasa Santai biasa dulu. aja sih gitu. Santai aja ya. Santai. Atau gitu. dulu pernah merasakan atau belum? Nggak, belum. Oke. Mungkin belum. kalau mungkin ya ke orang ya, ke orang biasa aja tapi kalau lihat keromantisan orang, bagaimana respon dari Mbak Novi sendiri? jadi Biasa aja. apa kan sama kan, ilfil juga gitu Kurang. kalau lihat orang kayak gitu terlalu over lagi apa lagi. Iya, terlalu mempublish semuanya. Jadi enaknya yang biasa-biasa aja gitu, jangan terlalu gitu, Santai aja. santai. Oke, dari Teh ini nih, berarti kan dua-duanya santai aja gitu kan, dan privacy moment intinya dikit berdua gitu.
Kalau dari Teh Andi ini gimana cara, apakah termasuk tipikal orang yang suka apa namanya tuh merespon toxic hubungan atau yang healthy hubungan? Ya toksiknya, ya toksik udah emang gak jelas ya. Ya yang santai-santai aja sih. Santai aja. Gimana ya, hubungan yang baik tuh kan saya tuh juga suka gitu loh orang-orang kayak apa ya, nanti gitu kan kayak ngechatting terus kan gimana kamu, tapi kalau dia tuh nggak kerja gitu loh, ya lebih baik kamu tuh kerja aja gitu loh, maksudnya daripada kita ngabisin chatting tapi kamu tuh cuma diam aja tuh ya. Itu termasuknya toksik kan? Iya, gimana ya, nggak sehat gitu loh. Nggak sehat. Iya. Terlalu menghabiskan waktu dengan sia-sia. Iya gitu. Jadi kan yang apa ya, efektif gitu lah, maksudnya kayak ya ada waktunya sama-sama lah. aja lah, kayak saya juga ada kegiatan, juga nanti pasangannya ada kegiatan, ya pada waktunya saling menghubungi gitu kan. Gitu sih. Jadi yang enggak yang kayak tiap waktu ini ya, enggak sih. Berarti healthy menurut Teteh tuh yang saling apa, terkonek tapi enggak terlalu menghabiskan waktunya juga waktu. dia ini gitu, sama-sama waktunya tuh produktif gitu kan. Tidak sia-sia. Dari Teh Mbak Novi bagaimana? Mungkin hampir sama sih sama Teh Andi ini ya. Kalau kayak chat kayak gitu ya, lebih ini sih sama. Kayak jadi kalau terlalu sering chat itu mungkin bisa membuang-buang waktu ya Teh ya. Jadi lebih nggak suka sih kayak gitu. Ya udah aja gitu, apa namanya Teh, kalau apa mungkin emang benar-benar urusan gitu kan baru itu chat gitu. Sama ya Teh. Iya, sama. Gitu ya. Baik. Berarti sama-sama santai tapi produktif intinya ya, itu kan ya. Jadi sama-sama enak lah. Kita sama-sama menghabiskan waktu dengan enjoy juga ya. Karena saya sendiri juga nggak suka buang-buang waktu gitu. Ya, jelas. Mana waktunya tidur, mana waktunya makan, mana waktunya untuk belajar. Jadi gak perlu lagi ditanya lagi ngapain ya. Oke. Itu pertanyaan-pertanyaan nggak itu perlu kayak jawab usah banget ya. Iya. Karena kita sudah di masa dewasa awal ya. Iya. Oke, gimana nih? Apa namanya tuh? Apakah Teh Mbak Novi deh, dari Mbak Novi, apakah termasuk dalam keterikatan nih? Misal nih mengagumi seorang pria atau cowok, itu tuh tipikalnya seperti apa? Harus bagaimana cowoknya? Bagaimana? Boleh dong share. Ya mungkin semuanya mungkin ya apa punya pandangan sendiri-sendiri. Tapi saya lebih apa benar sama ya sama semua orang. Pengennya yang sholih, yang apa taat beragama gitu. Mungkin terlebihnya apa lebih menghormati orang tua dan guru sebagainya gitu. Pokoknya lebih ini sih akhlak juga. Ya, gitu. Berarti lebih apa namanya tuh, mencari pasangan tipikal yang solih, taat agama intinya itu ya. Karena bisa membimbing Mbak Novi juga. Kemudian dari tadi seperti apa? Tipikal pasangan yang dicari gitu kan. Itu yang lebih segalanya dari saya gitu kan. Otomatis kan akhlak dan segala macam itu harus lebih bagus dari saya. Karena ya kan kita tuh perjalanan jauh ya, perjalanan juga lama, harus benar-benar punya kapten yang sangat handal gitu kan. Gitu. Ya, kapten yang handal ya. Pokoknya lebih dari segalanya dari saya gitu kan, biar jadi nanti juga ya saya juga bisa menghormati beliau gitu kan. Kayak gitu. Jadi harus lulusan seperti apa nih kalau boleh tahu? Yang sudah harus bisa lebih tinggi dari Teh Andini ini. Ya kalau bisa ada rezekinya mah ya yang terbaik kayak intinya. Tapi kan berharap juga, dari dulu sih pengen cita-citanya sama lulusan Timur Tengah gitu kan. Dan saya juga emang berharap bisa gitu kan kuliah di sana gitu. Jadi emang ya pokoknya apa tipikal pasangan saya tuh yang lebih baik dari saya segalanya gitu. Ya, yang waktunya juga produktif. Gitu. Intinya produktif sama yang lebih dari Teh Andini ya. Kalau Mbak Novi yang lebih taat beragama dan kemudian bisa menjadi kapten juga intinya mah ya.
yang suka terbaik. bersosial, ya, bersosial sih. Bersosial lebih baik juga ya. Oke, bagus. Baik. Keren banget nih dari teteh-teteh berdua, dari Mbak Novi, dari Teh Andini yang telah memberikan waktunya untuk wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sharingnya terhadap perkembangan di dewasa awal ini ya. Ada yang ingin disampaikan dulu terlebih dahulu mengenai kesehatan dalam keterikatan dengan baik dengan pasangan? Coba. Maksudnya? Ada tips gak untuk bisa memberikan hubungan yang sehat dengan pasangan untuk di masa remajanya atau mungkin di dewasa yang sekarang? Iya, untuk para pemuda gitu kan. Ya selama belum mau bisa ini ya, belum mau menikah gitu kan, dan belum Allah mampukan untuk menikah, ya jangan dulu ada keterikatan apa ya, hubungan gitu kan, perasaan segala macam, karena itu tuh sangat membuang waktu gitu kan, yang harusnya belajar segala macam ini malah mikirin anak orang, dan pada akhirnya juga nanti tidak jadi gitu kan. Itu kan sangat menyayangkan waktu banget gitu kan. Jadi gimana ya, untuk hubungan sehat tuh kayaknya mungkin setelah pernikahan deh, karena hubungan yang di luar pernikahan itu ya tidak sehat, karena juga haram jatuhnya gitu kan, kayak pacaran segala macam gitu kan. Jadi untuk hubungan lebih sehat lagi itu setelah pernikahan, karena setelah pernikahan itu apalagi di awal mulanya tidak ada pacaran, pasti insya Allah kesananya barokah gitu kan, dan pasti akan melahirkan hubungan yang sangat sehat gitu kan. Ya karena kita tidak diawali dengan dosa, kemaksiatan gitu kan, dan insya Allah kesana juga berkah. Jadi ya untuk para pemuda-pemudi di Indonesia gitu kan, yang belum siap nikah, maksudnya belum Allah mampukan juga, jangan ada hubungan-hubungan sebelum pernikahan gitu kan, biar nanti Allah juga yang akan membimbing gitu kan untuk hubungan sehat setelah pernikahan gitu. Ya, untuk para pemudi di sana ya, silahkan dengarkan dari Mbak Novi gimana? Ya. Tidak ada. Diwakilkan dari Teh Andini ya. Oke, siap. Baik. Terima kasih banyak Teh Andini, Mbak Novi yang telah memberikan waktunya ya. Saya cukupkan sekian wawancara pada hari ini. Kemudian semoga teteh-teteh dan Mbak sehat selalu, diberikan rezeki yang murah, rezekinya lancar segala macamnya, dan berikhtiar terus dalam mengajarnya, semoga dimudahkan dalam segalanya dan diberikan kelapangan dada yang sangat lapang dalam hatinya ya, menerima apapun takdirnya itu, semoga Allah takdirkan dengan yang terbaik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.